ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kemudian isi perintahnya apa? Isi perintahnya adalah ijtanibu katsiran minadh-dhann. Ijtanibu, jauhilah oleh kalian. Ijtanibu itu diambil dari kata janbun. Janbun itu di samping. Maksudnya kesampingkanlah oleh kalian. Sementara di situ ada huruf ta, ijtanibu, untuk menunjukkan makna yang sangat keras. Jauhilah oleh kalian, ijtanibu katsiran minadh-dhann, sebagian besar daripada prasangka. Jauhilah oleh kalian sebagian besar daripada prasangka. Prasangka yang dimaksud di sini tentu adalah prasangka buruk. Kalau berprasangka baik itu tidak apa-apa. Tapi kalau prasangka buruk itu harus kita jauhi. Kenapa? Inna ba'dadh-dhanni itsmun, karena sesungguhnya sebagian dari prasangka itu Allah sudah mencatatnya sebagai suatu dosa. Kita sebagai orang beriman diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesama kita agar tidak berprasangka buruk satu terhadap yang lainnya, atau dalam istilah yang sering kita dengar adalah suudzon, ya, suudzon. Tidak boleh sesama orang beriman itu kita suudzon. Suudzon dalam urusan apapun. Berprasangka buruk kita terhadap saudara kita, sama halnya kita telah termakan oleh hasutan syaitan yang menginginkan satu sama lain kita saling bermusuhan, yang menginginkan kita satu sama lain yang tadinya kita erat kemudian menjadi cerai-berai disebabkan oleh prasangka buruk. Jadi sesama kita ini dilarang. Larangan ini menunjuk kepada hukum haram. Haram sesama kita sebagai orang-orang beriman berprasangka buruk, suudzon, ya. Tidak boleh kita bersuudzon. Suudzon bisa terhadap saudara, terhadap sahabat, terhadap keluarga, terhadap tetangga. Suudzon itu maknanya memang luas. Bahkan ada yang seorang muslim suudzon kepada Allah. Misalkan dia selalu ditimpa berbagai cobaan di dalam kehidupannya, dia berprasangka buruk kepada Allah bahwa Allah tidak mencintainya. Kenapa saya saja yang ditimpa musibah, ya Rabb? Kenapa bukan yang lainnya? Apakah engkau membenci saya? Nah, itu suudzon. Seseorang telah berprasangka buruk terhadap Allah. Ya Allah, saya telah beribadah, tetapi kenapa engkau tidak juga menaikkan derajat hamba dalam perkara rezeki? Itu suudzon, orang berburuk sangka terhadap Allah. Berburuk sangka terhadap Allah tentu lebih haram lagi. Allah yang menciptakan kita, tentu Ia Maha tahu apa yang terbaik bagi hambanya. Bisa jadi kita menganggap apa yang kita pikirkan itu baik, padahal buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi sesuatu yang kita anggap buruk itu adalah yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seumpama kalau kita misalkan berdagang, kemudian kita niatkan di dalam hati kita dan kita berdoa kepada Allah di waktu subuh umpamanya, ya Allah, hamba meminta kepada Engkau, semoga rezeki hamba hari ini dalam satu hari 500.000 keuntungannya. Kemudian sampai di sore hari ternyata Allah memberi kita 200.000. Pertanyaannya, manakah yang terbaik, 500.000 atau 200.000? 200.000 versi kita. Iya. Yang terbaik itu adalah 200.000 di sisi Allah. Yang 500.000 kan kita tadi menganggap baik-baik, tapi tidak terjadi. Sampai di sore hari ternyata apa yang kita harapkan 500.000 tidak terkumpul. Ternyata 200.000 yang ada. Mana yang terbaik? Yang terbaik itu 200.000. 200.000 itu pemberian Allah. 500.000 itu adalah keinginan kita yang belum tentu itu baik, ya.
Kalau 200.000 jelas-jelas itu pemberian dari Allah. Itulah yang terbaik. Mustahil Allah memberikan kita sesuatu yang buruk, ya. Begitu juga terhadap sesama saudara muslim dalam muamalah kita, dalam kerjasama kita, ya, dalam membangun organisasi, dalam membangun sistem partai, ya, sebagaimana yang sedang kita jalankan sekarang ini. Ijtanibu katsiran minadh-dhon. Ayo kita belajar menata hati kita untuk tidak berprasangka buruk terhadap saudara kita sendiri, ya. Dalam urusan apapun, jauhi yang namanya prasangka buruk. Utamakan husnudzon dibandingkan suudzon. Utamakan baik sangka, jangan kita dahulukan buruk sangka terhadap sesama saudara muslim. Sebab kenapa? Inna ba'dadh-dhanni itsmun. Sebab sebagian daripada prasangka itu Allah sudah menyebutnya sebagai suatu dosa, ya. Allah sudah menyebutnya suatu dosa. Jadi ketika kita bersuudzon kepada saudara kita, sudah pasti itu dosa. Jangan ragu lagi, sudah pasti itu dosa. Maka disebut sebagai apa? Ukhuwah yang paling tinggi di antara kita. Ukhuwah yang paling tinggi itu apa? Itsar. Mendahulukan kepentingan saudara kita di atas kepentingan diri kita pribadi. Umpamanya, misalkan kita lagi buat kegiatan, ada nasi bungkus. Nasi bungkusnya itu misalkan ada 9, orangnya ada 10. Maka ketika kita lebih dahulu tadi mendapatkan nasi bungkus tadi, kita menimbang yang satunya lagi. Misalkan berlomba-lomba kita untuk bersikap itsar. Udah, kamu aja dulu yang makan, saya nanti. Itu itsar. Itsar itu adalah nilai ukhuwah yang tertinggi. Kita bisa mengalah untuk kepentingan orang lain, ya. Kita bisa mengalah untuk kepentingan orang lain. Kita rela berkorban untuk saudara kita sendiri. Itu yang disebut dengan itsar. Kalau misalkan ada kegiatan, kegiatan di situ dikasih transportasi, rupanya transportasinya kurang. Udahlah kamu duluan. Jadi kamu, insya Allah rezeki saya nanti ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Enggak kemana-mana itu. Yang namanya rezeki itu enggak akan salah alamat, ya. Rezeki itu enggak akan salah alamat. Rezeki itu pas nyampe. Kalau enggak nyampe berarti belum rezeki. Itu aja, sederhana. Kalau belum nyampe berarti belum rezeki. Kalau memang sudah rezeki kita, berapapun penghalang yang ada di tengah-tengahnya, kalau Allah katakan sampai, pastilah sampai. Kalau Allah katakan tidak sampai, dalam catatannya itu tidak akan sampai, ya. Jadi kita harus menjauhi yang namanya berprasangka buruk, ya. Terutama berprasangka buruk terhadap saudara muslim kita sendiri. Karena apa? Karena sebagian dari prasangka buruk itu sudah merupakan perbuatan dosa. Jadi tadi ukhuwah tertinggi itu adalah itsar, mendahulukan kepentingan orang di atas kepentingan diri pribadi. Dulu para salafus saleh ketika mereka kedatangan tamu, ya seperti inilah contohnya. Ada beberapa tamu yang datang. Kemudian di malam hari nih, jamuan makan malam, kata istrinya, "Bang, ini adalah makan malam untuk keluarga kita." Kata suaminya, "Dek, karena ada tamu, ya, kita ngalah dulu." Kemudian makanan itu dihidangkan di depan tamunya, dan sengaja lampu dimatikan, ya kan? Lampu dimatikan. Maksudnya supaya apa? Supaya tuan rumah tadi tidak mengambil makanan tersebut, tapi pura-pura makan, biar yang makan itu tamunya aja. Tapi begitu selesai, lampu dihidupkan lagi, itu makanan tidak ada yang nyentuh. Semuanya itsar. Yang tamunya pun mengorbankan yang lainnya. Dia dulu lah, biar dia dulu. Kelihatan makanannya sedikit, ya, makanannya sedikit. Tapi masing-masing itsar. Berkorban untuk saudaranya, dihidupkan lampunya utuh. Bakwannya yang tadinya 5 tetap 5 dia, nggak berkurang sedikit pun. Nah, kita harus belajar itsar. Ada seragam dari ketua, misalkan 10, orangnya 12. Ya udahlah, saudara kita dulu kita berikan seragam tersebut. Itu itsar. Nah, orang yang itsar itu dia memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Orang yang bersikap ithar itu dia akan mendapatkan kedudukan khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala karena dia rela berkorban untuk saudara muslimnya sendiri. Dan yang paling rendah dari ukhuwah itu apa? Yang paling rendah dari ukhuwah itu adalah husnudzon, berprasangka baik kepada saudara kita. Itu paling rendah. Jadi kalau misalkan ada suudzon di tengah-tengah ukhuwah kita, itu bukan di tengah-tengah. Itu juga bukan porsi yang paling bawah. Porsi yang paling bawah itu husnudzon. Kalau sudah ada suudzon itu udah keluar daripada ukhuwah dari persaudaraan. Jadi usahakan ketika kita sedang membangun sistem, membangun kerjasama, membangun organisasi, membangun ukhuwah, kalau misalkan kita pada titik terendah ukhuwah itu, husnudzon kita pertahankan, berbaik sangka. Kenapa si fulan tidak hadir? Jangan kita kemudian dahulukan suudzon. Mungkin dia udah nggak sor lagi dengan pengajian kita. Jangan dahulukan suudzon, utamakan husnudzon. Barangkali keluarganya ada yang sakit, barangkali dia ada acara, barangkali ini, barangkali itu. Jadi seperti itu. Jadi kata Umar bin Khattab, kalau ada saudara kita dia mengucapkan sesuatu yang kemungkinan ditanggapi oleh orang lain, bisa suudzon, orang bisa berburuk sangka. Maka kata Umar bin Khattab, seandainya kita masih punya cara berpikir yang lain untuk menerjemahkan kalimatnya supaya tidak suudzon, maka gunakanlah pola pikir yang lain, ya, cara pandang yang lain. Atau misalkan ya, contoh misalkan, kalau kita lihat saudara kita muslim, kok dia megang botol minuman keras, ya kan? Tapi dia jalannya biasa-biasa aja, nggak teler. Jangan kemudian kita suudzon, oh mabuk dia. Bisa jadi dia merampas itu dari saudaranya, kemudian hendak mau dibuang di tempat yang jauh. Bisa jadi seperti itu, ya. Jadi kita harus mendahulukan husnudzon dan jangan kita kedepankan suudzon terhadap saudara kita sesama muslim, ya. Karena zon buruk itu adalah suatu dosa. Jangan ragu, itu pasti dosa, ya. Kalau kita misalkan ada semacam bisikan-bisikan sesama kita, ada yang berkata ini, berkata itu, Ustadz Imam kok begini, Oge kok seperti itu, Bang Menda seperti ini, Suju kok seperti itu. Kalau bisa kita langsung bisa menjadi peredamnya. Jangan suudzon, ayo kita husnudzon terlebih dahulu. Karena suudzon itu sudah pasti perbuatan dosa. Wala tajassasu, dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain, ya. Wala tajassasu, ya. Mencari-cari kesalahan orang lain, utamanya kesalahan orang-orang beriman, untuk kemudian kita jatuhkan harga dirinya. Kita tidak boleh memanggil orang lain atau membayar orang lain, tolong pantau dulu si A, kemana si A itu orangnya. Wala tajassasu, janganlah kita memata-matai saudara kita sendiri, melihat aktivitas kesehariannya seperti apa untuk dicari keburukannya. Tidak boleh kita melakukan hal yang seperti itu. Wala yaghtab ba'dukum ba'don, dan janganlah kalian saling menggibah satu dengan yang lainnya. Menggibah itu adalah membicarakan keburukan atau aib dari saudara kita yang saudara kita sendiri tidak suka apabila aib itu diketahui atau diperdengarkan kepada orang lain, ya. Jadi kalau gibah itu sudah otomatis fakta. Kalau tidak fakta berarti fitnah, ya. Kalau gibah itu sudah otomatis fakta. Kalau tidak fakta berarti fitnah. Misalkan ada saudara kita, dia punya suatu penyakit. Penyakitnya itu misalkan tersembunyi di pakaiannya. Misalkan ada panu sebesar dada, atau perut ini semuanya panu semuanya, misalkan. Dia tidak suka kalau ada orang lain tahu ada penyakitnya itu. Sementara kita, misalkan ada saudaranya yang tahu, ya, tanpa sengaja, terus dia bilang, jangan dikasih tahu ya sama orang lain, malu saya. Kemudian kawannya itu dia menceritakan kepada orang lain.
dia tidak suka kalau aibnya itu diketahui oleh orang lain. Itulah yang disebut dengan gibah, ya. Gibah. Bisa orang menggibah secara fisik atau menggibahi tingkah lakunya. Walaupun memang dia itu adalah fakta, misalkan telah melakukan keburukan. Jangan kita ceritakan keburukan yang dikerjakan oleh orang lain, kecuali untuk sesuatu yang sangat dibutuhkan. Ya, misalkan di persidangan, mau tidak mau kita harus menggibah, ya, dalam tanda petik, menceritakan keburukan orang lain di hadapan hakim. Itu memang diperlukan. Atau misalkan memberitahu seorang wali karena putrinya akan dinikahi oleh laki-laki pelaku dosa besar, misalkan, ya. Sementara pihak wali itu tidak tahu kalau calon menantunya itu misalkan tukang mabuk, ya. Kita tahu, wah ini anak perempuannya soleha, yang datang laki-laki melamar itu kemudian akan disetujui orang tuanya itu adalah pemabuk. Yang tahu dia pemabuk itu adalah saya, karena saya pernah melihat langsung dengan mata kepala saya sendiri. Maka kita datangi orang tua si perempuan itu, kita beritahukan faktanya seperti apa. Gibah dalam urusan itu boleh, ya. Gibah dalam urusan itu boleh. Tapi gibah dalam urusan yang lainnya itu kita jauhi. Kenapa? Ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kamu suka? Apakah salah seorang di antara kamu suka memakan daging saudaranya yang telah menjadi bangkai? Tentu kalian akan membencinya. Jadi Allah gambarkan bahwa perbuatan gibah itu seperti seseorang yang memakan bangkai saudaranya sendiri, ya. Bayangkanlah bangkai manusia. Bangkai manusia kita makan. Tentu kita tidak sanggup untuk memakannya, tidak akan mampu untuk memakannya. Jijik, mual, muntah kita melihat bangkai, ada seseorang makan di depan mata kita, makan daging orang, ya. Yang lihatnya aja mungkin kita udah mual. Kononlah kalau misalkan kita harus memakannya. Itulah istilahnya ungkapan atau ibarat yang Allah berikan atas perbuatan orang yang menceritakan aib saudaranya kepada orang lain. Harus kita tutupi, ya. Harus kita tutup, karena dosanya itu seperti kita memakan bangkai saudara kita sendiri. Wattaqullaha, dan bertakwalah kepada Allah. Jadi konon di dalam sebuah hadis juga, dahulu Rasulullah SAW itu pernah mencium ada bau bangkai manusia, padahal tidak ada bangkai manusia itu sendiri. Jadi dulu itu ketika ada orang lain menggibah, itu tercium bau bangkai manusia. Perbuatannya itu tercium menjadi sesuatu yang fakta, ya, oleh indera hidung kita. Apakah kalian mencium bau bangkai ini? Rasul bertanya kepada para sahabat, ya, tahukah kalian kenapa ini bau bangkai? Tidak tahu ya Rasulullah. Ini disebabkan ada orang yang menceritakan keburukan orang lain, ya. Ini adalah disebabkan ada seseorang yang menceritakan keburukan orang lain. Jadi perbuatan gibah di masa Rasulullah itu langsung fakta, tercium baunya. Tetapi kalau misalkan tidak tercium kita hari ini balasannya nanti di akhirat. Orang yang biasa menggibahi saudaranya, nanti di neraka itu dia akan disuguhkan sosok saudaranya, ya, sosok saudaranya yang menjadi bangkai, yang sudah menjadi bangkai. Ya mungkin kalau orangnya sendiri yang digibahi itu mungkin di surga, tapi Allah akan hadirkan duplikatnya dalam kondisi bangkai, dia harus memakan bangkai saudaranya tersebut. Itu kan tentu sangat menjijikan. Kata Allah, makanlah bangkai saudaramu ini yang telah mati sebagaimana engkau telah memakannya di dunia padahal dia masih hidup, ya. Padahal dia masih hidup. Itu dalam rangka gibah, ya. Innallaha tawwabur rahim. Bertakwalah kita kepada Allah, maksudnya jauhilah oleh kalian itu prasangka buruk, jauhilah oleh kalian itu memata-matai saudaranya sendiri, jauhilah oleh kalian itu adalah menggibahi saudaranya sendiri. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Barangkali mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.